4111117 semester 4 D3 Administrasi Bisnis Setia Amuntai. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Politik Perekonomian. Di sini saya akan membahas satu artikel yang berjudul Pemerintah larang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai 28 April 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri terhitung mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Masalah kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia telah muncul sejak akhir tahun 2021. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasinya. Salah satunya dengan Permendak Nomor 6 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi. Namun, sepertinya kebijakan ini belum mampu menjawab permasalahan. Justru menimbulkan dugaan adanya pelaku penimbunan stok sehingga terjadi kelangkaan minyak goreng. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan memberikan bantuan minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Bantuan diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulannya. Pemerintah memberikan bantuan tersebut dalam 3 bulan sekaligus, yaitu bulan April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300.000. Lagi-lagi, kebijakan ini bukan solusi yang tepat, karena meskipun bantuan minyak goreng, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk uang, sehingga tidak memberikan dampak yang terlalu besar terhadap kelangkaan ataupun penurunan dari lonjakan harga. Warga tetap harus membeli minyak goreng dengan harga yang tinggi. Lalu, apakah kebijakan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ini akan menjadi solusi terbaik? Sebenarnya, apa sih akar permasalahan terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga pada minyak goreng? Pengamat hukum dan kebijakan publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kris Wijoyo Supanji menguraikan, kelangkaan minyak goreng domestik sejatinya memang dipicu oleh kenaikan harga-harga komoditas termasuk minyak sawit alias crude palm oil atau CPO dalam pasar global sebagai eksis konflik Ukraina-Rusia. Sebagai pemasok utama CPO global, para produsen di Indonesia melihat ini sebagai penambah jumlah ekspor. Tetapi disayangkan, sejumlah produsen justru memanfaatkan momentum ini dengan sengaja melanggar kewajiban pasokan domestiknya atau Domestic Market Obligation atau DMO. Sementara ekonomis senior Faisal Basri menyebut polemik minyak goreng lantaran adanya kebijakan yang kurang tepat dari pemerintah, sehingga membuat penyerapan CPO yang tadinya didominasi oleh industri pangan, termasuk minyak goreng, kini bergeser ke arah industri biodiesel. Hal tersebut lantaran adanya kebijakan B20 dan B30, di mana dalam program biodiesel dialokasikan subsidi yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. Produsen CPO dinilai Faisal akan lebih memilih menjual CPO mereka ke perusahaan biodiesel ketimbang perusahaan minyak goreng lantaran harga jual CPO ke pasar biodiesel domestik lebih tinggi daripada dijual ke perusahaan minyak goreng. Kenapa? Karena harganya bagus. Biodiesel akan membeli CPO dengan harga internasional, sedangkan jika dijual ke perusahaan minyak goreng hanya akan mendapatkan harga domestik saja. Pemerintah mempunyai program B20 dengan pemanfaatan biodiesel sebesar 20%. Karena adanya program ini, penyerapan CPO meningkat setiap tahunnya. Di sisi lain, penyerapan CPO di industri pangan justru malah menurun. Kelangkaan CPO diisukan akibat dari banyaknya ekspor yang dilakukan karena harganya tinggi. Lalu,
Apakah benar gara-gara harganya tinggi di pasar internasional lantas ekspornya juga ikut melonjak naik? Setelah dicek, maka didapatlah data bahwa ekspor hanya naik dari 34 juta ton menjadi 34,2 juta ton. Hanya terjadi kenaikan sebesar 0,2 juta ton. Bukan angka yang signifikan untuk dijadikan alasan terjadinya kelangkaan CPO. Lalu, sudah benarkah langkah pemerintah dengan mengambil keputusan menghentikan ekspor untuk menekan kelangkaan? Apakah ini adalah kebijakan paling solutif yang dapat pemerintah berikan? Per hari ini terhitung sudah 3 minggu kebijakan tersebut diberlakukan. Apakah sudah terlihat perubahan terhadap kelangkaan CPO dan lonjakan harga minyak goreng? Seharusnya pemerintah sudah melakukan evaluasi atau progres dari diberlakukannya kebijakan pemberhentian ekspor ini. Bagaimana hasilnya? Mari kita tunggu bersama-sama, semoga hasilnya sesuai dengan seperti yang pemerintah dan kita harapkan, yaitu minyak goreng kembali pada status normal. Demikian kiranya video ini saya buat, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.